Oke, tepuk tangan dulu buat Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bunda Panda, apa kabar? Saya doakan semoga sahabat semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang sesuatu apapun. Bagaimana dengan anak-anak kita yang akan tamatan tahun ini atau tahun-tahun ke depannya? Nah, kebetulan ini kita ikut sosialisasi SNBP, SNBT, dan seleksi mandiri untuk masuk perguruan tinggi nasional ya teman-teman. Alhamdulillah kebetulan si bungsu termasuk salah satu siswa eligible yang mendapatkan kesempatan untuk ikut tes masuk SNBP tahun 2025 ini. Nah, ini kita siap-siap karena kebetulan acaranya itu sesinya siang dan saya itu ikut Pak Su karena memang tempatnya jauh, jadi sekalian ini Pak Su mau sholat Jumat jadi khotib di Masjid Darul Islah Mediteraniana. Sebelumnya ini dia masjidnya dan kita udah sampai sini. Saya nungguin sampai sholat Jumat selesai, kemudian sholat zuhur dulu di sini. Dan ini perjalanan kita menuju ke sekolah adik udah nyampe aja ya teman-teman. Alhamdulillah sudah sampai di sini. Nah, ikutin kita dalam acara ini, semoga bermanfaat buat teman-teman yang anaknya juga ikut SNBP, SNBT, dan Mandiri untuk tahun ini maupun tahun-tahun ke depannya. Sekali lagi mari kita ikutin acaranya. Terima kasih. Kita bicara, selamat datang untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. SNBP tahun 2025. Salawat berikan salam yang Adriani SPDSM yang sama-sama kita hormati Bapak Ibu Wakil SMA Negeri 3 Batam. Awal kegiatan kita pada siang hari ini, Bapak Ibu semua, marilah kita mendengarkan sepatah kata dari Kepala SMA Negeri 3 Batam. Kemudian salam beri salam juga senantiasa kita hadiahkan jadi junjungan kita dari besar. Sedikit saya nanti setelah itu akan disampaikan oleh Bu Dwi dan tim siapan bagaimana nanti anak kita untuk masuk ke perguruan tinggi negeri pilihan mereka. Nah, Bapak Ibu yang hadir pada hari ini adalah nominasi eligible gitu ya Bapak Ibu ya, dibandingkan dengan anak-anak yang lain yang mungkin juga berharap mereka bisa masuk pada hari ini. Nah, kebetulan tahun ini kita mendapatkan kuota 40% dari jumlah siswa kita tahun ini 591 siswa. Nah, Bapak dan Ibu, harapan kami ke depan nanti anak-anak yang sudah terpilih melalui seleksi dan nilai rata-rata raport di data eligible itu bisa Bapak dan Ibu penuhi keinginan anak-anak mungkin yang kepengen melanjutkan kuliahnya ya Bapak Ibu ya. Karena kalau seandainya hari ini Bapak dan Ibu hadir, kemudian anak-anak Bapak dan Ibu tidak ikut dan mengambil untuk melanjutkan, saya rasa sayang sekali karena masih ada anak-anak yang lain menunggu dan berharap bisa masuk ke nominasi data eligible ini. Perguruan tinggi negeri. Karena kan berbagai macam perguruan tinggi yang anak-anak Bapak dan Ibu hari ini diterima di perguruan tinggi negeri itu sangat dibutuhkan oleh sekolah. Karena data itu butuh sebagai laporan kami ke Dinas Pendidikan sampai ke Pak Gubernur. Hari ini kinerja gubernur, kinerja kepala dinas, kinerja kepala sekolah semuanya ada di anak-anak juga. Ada dua kepala sama dia karena memang setiap tahun mereka yang akan disampaikan oleh Ibu Dwi Widianingrum, spesialisasi BK kelas 12 tahun ini. Kita kupas tuntas ya Bapak Ibu, tolong nanti kalau ada yang perlu dicatat. Alhamdulillah sehat. Kami memang butuh Bapak Ibu yang kondisinya harus sehat saat ini. Kenapa? Karena kami butuh energi Bapak Ibu buat doain anak-anak kami biar lulus banyak di SNBP. Amin. Oke. Nah, Anda terpilih menjadi salah satu siswa eligible tahun ini. Oke. Nah, ini ada beberapa poin yang kenalkan, saya Dwi Widianingrum, saya BK kelas 12 dan partner saya ini Pak Jeki nih, kebetulan BK juga. Pak Jeki nanti kalau misalnya Bapak Ibu pengen konsultasi, Pak Jeki ini guru BK kelas 12 HIJKLM. Jadi kalau misalnya nanti pengen konsultasi, bisa cari guru BK-nya nih yang mana gitu. Oke, Bapak Ibu ya, oke itu dulu. Nah, sebelum kita dan 2023 ini ada 46 siswa yang lolos di
di SNBP, dan pendaftarnya ini hampir sama 2023 dan 2024 itu ratusan lebih ya Bu Rahma ya. Nah di tahun 2024 ini 47. Di tahun 2025 ini masih tanda tanya, harapannya sih lebih dari ini Bapak Ibu. Amin ya. Seleksi nasional berdasarkan prestasi, mohon dicatat P-nya adalah prestasi. Nah pasti gak lepas-lepas dari kata P juga gitu. Pesertanya siswa SMA, siswa yang akan lulus di tahun ini, memiliki prestasi unggul karena masih ada kaitannya dengan prestasi. Biaya ditanggung pemerintah, makanya tidak dipungut biaya untuk seleksi ini. Ketentuannya dilakukan penelusuran berdasarkan prestasi menggunakan nilai raport. Ini juga udah kita lakukan. Nomor pokok nasional, sekolah nasional kita punya, dan pengisian eligible di PDSS juga sudah kita lakukan. Sekolah harus memiliki akun, jadi kalau bisa belum punya akun gak bisa ngisi nilai di PDSS. Nah, untuk poin nomor 3 juga nih ada siswa harus memiliki akun SNPMB. Ini mungkin yang perlu diingat Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu bisa mengingatkan Ananda di rumah apakah sudah punya akun SNPMB belum? Sudah. Nah, sudah ya Bapak Ibu. Tapi tolong dicatat emailnya sama passwordnya, jangan sampai lupa. Kenapa? Karena nanti akun yang sama ketika Ananda belum resmi di SNBP, itu Ananda masih bisa daftar lagi di SNBP dengan menggunakan akun yang sama. Oke, jadi nggak boleh sampai lupa nih Bapak Ibu. Oke, lanjut Bu Rahma. Prosesnya nanti ada di portal SNPMB BP3 kemendikbud.go.id. Ya, yang perlu dicatat dan menjadi headline adalah di sini Bapak Ibu tanggal pentingnya. Untuk akun siswa di SNBP itu di tanggal 13 Januari kemarin sudah kami informasikan untuk bisa mendaftar. Nah, mulai di tanggal 1 Februari kemarin baru bisa dipermanenkan datanya ya. Nah, oke. Pendaftaran untuk SNBP itu paling lambat untuk akun atau registrasi akunnya itu sampai tanggal 18 Februari. Karena pendaftaran terakhir SNBP itu di tanggal 18 Februari. Ingat Bapak Ibu, pendaftaran SNBP walaupun terakhir di tanggal 18 Februari itu bukan jam 23.59, tapi jam 15.00. Setiap kegiatan SNPMB, pembukaan dan penutupan itu selalu dimulai dan diakhiri di tanggal 15.00. Jadi kalau misalnya aku masih tanggal 14 tuh nggak bisa daftar, tapi kalau udah lewat di tanggal jam 15 itu udah nggak bisa lagi. Oke, jadi Januari juga karena kita mulainya sama, diakhiri atau mungkin baru selesai penutupan pendaftaran akun itu diakhiri tanggal 27 Maret 2025 karena penutupan pendaftaran SNBT di tanggal tersebut. Gitu, lanjut Bu. Karena 40% terbaik adalah anak-anak dari Bapak Ibu. Oke, tepuk tangan dulu buat Bapak Ibu. Penentuan akreditasi ini juga mempengaruhi siswi semanti itu punya porsi besar nih untuk kemungkinan lolos. Jadi 40% siswa terbaik ini yang akan kami daftarkan di PDSS yang bisa mengikuti eligible dan pendaftaran SNBP. Gitu. Nah, punya porsi juga salah satu penilaian dari universitas untuk diterima atau tidak adalah dari akreditasi sekolah. Hidup. Nah, ini yang perlu diperhatikan ada dua, satu pilihan universitasnya, pilihan yang akan dipilih sama portofolio. Untuk pilihan catatan pertama ini adalah setiap siswa yang eligible diizinkan untuk memilih program studi di PTN negeri maupun vokasi. Artinya bisa di universitas Islam negeri maupun yang politeknik. Nah, vokasi ini program diploma Bapak Ibu. Jadi kalau program diploma sarjana sama vokasi diploma 3. Tapi dengan kode nomornya yang berbeda, jangan asal pilih, gitu ya. Jadi jangan asal salah klik, karena tahun kemarin kita ada yang salah klik, tapi rezekinya disalah klik. Gitu. Nah, terus yang kedua, setiap siswa dapat 1 atau 2 PTN. Terus, jika memilih satu program studi, siswa dapat memilih PTN yang berada di provinsi manapun, termasuk di provinsi daerah kita sendiri. Gitu. Kalau yang berikutnya, jika memilih 2 program studi, salah satu program studinya itu harus berada di provinsi yang sama dengan sekolah kita. Kebetulan sekolah kita ini ada di Kepulauan Riau dan Universitas untuk PTN yang ada di Kepulauan Riau itu cuma 2, Umrah, Universitas Maritim Raja Ali Haji sama Politeknik Negeri Batam. Oke. Jadi kalau misalnya anak-anak ibu nih mau memilih satu universitas, oke, nggak apa-apa nih pilih di mana saja. Mau pilih di dalam atau di Kepri maupun di luar Kepri, oke, nggak apa-apa.
gitu ya. Asalkan anaknya bijak dan bertanggung jawab, gitu aja. Kalau pilih Poltek atau Umrah, tidak bisa pilih UNIF dan UNS, UI sama UGM nggak bisa. Tapi kan anak saya maunya teknik sipil Bu. Kan di Batam nggak ada teknik sipil. Di Batam ada teknik sipil tapi swasta Bapak Ibu. Tampung, Bapak Ibu ini bisa membantu nih untuk memilih di pilihan pertama atau pilihan kedua ya. Saya lebih milih di UNIF ini atau di UNIF ini ya. Ini bisa Bapak Ibu lihat, pantau di webnya snpmb.bp3.kemendikbud.go.id. Nah, di sana Bapak Ibu nanti pilih seleksi SNBP, ada daya tampung. Terus nanti klik lagi universitasnya. Nanti diklik lagi jurusan yang Bapak Ibu atau Ananda ini pengen nih. Di sana ada paparan dari tahun 2020 sampai 2024. Peminat, daya tampung, bahkan tingkat ketepatan vokasi sama PTN kan. Kalau PTN umumnya jurusannya S1 ya Bapak Ibu ya, sarjana ya. Nah, vokasi ini ada D3 dan D4. Nah, di D4 ini walaupun dia sama-sama sarjana, mungkin bedanya ini tes bahasa ya Bapak Ibu. Jadi semuanya akan di ranking sama, 40% terbaiknya yang akan kami daftarkan. Kemudian jika siswa tidak lulus seleksi pada pilihan program studi pertama, maka akan diikutsertakan pada seleksi pilihan kedua. Nah, di pilihan satu itu lebih banyak dibanding pilihan kedua. Tapi artinya itu tidak menutup kemungkinan pilihan kedua itu bisa lolos juga loh. Nilai dari seleksi SNBP. Pertama yaitu nilai raport Bapak Ibu. Nilai raportnya itu punya porsi 50%. Apa aja sih yang diperhatikan? Ada nggak ngeluh nih Ananda ke Bapak Ibu? Si A ternyata jurusan yang dipilih sama loh, sama universitasnya, sama kakak, sama abang. Iya, mungkin ada ya. Yang dilihat, dan bukan hanya itu aja. Nilai Ananda itu di setiap mapel itu atau terutama mapel peminatan itu memiliki modusnya sering naik atau sering turun ya. Nah, jadi kalau masalah turun nggak masalah, cuma keseringan turun atau keseringan naik. Jadi nggak harus naik terus gitu sebenarnya. Terus nilai universitas akan mempertanyakan ketika nilai anak itu tiba-tiba naik drastis dan naik turunnya drastis. Prestasi, ada juga yang tidak memperhatikan indeks prestasi sekolah. 50% berikutnya itu mata pelajaran pendukung sama prestasi. Nah, bobot mata pelajaran pendukung sama prestasi itu tiap universitas beda-beda. Jadi nanti Bapak Ibu ketika ada temannya memilih jurusan yang sama tapi di universitas yang beda, jangan dibanding-bandingin. Karena tiap universitas punya prerogatifnya sendiri dalam seleksi, termasuk menentukan bobotnya yang besar mana, ini berapa. Jadi tidak bisa dibandingkan dengan peminatan yang dipilih atau jurusan yang dipilih. Kalau sekarang enggak Bapak Ibu, mau ngelihat linear punya minat atau punya bakat di jurusan tersebut, lihat dari mapel pendukungnya. Jadi mapel pendukungnya benar-benar menunjang nggak sih si Ananda punya seperti itu. Jadi kalau nanti ngebandingin, lihat juga nih mapel pendukung Ananda dengan temannya ada atau tidak. Yang jadi kendala sekarang adalah saya pengen ke teknik tapi ternyata anak saya itu tidak punya mapel matematika peminatan. Karena ini seleksi berdasarkan prestasi, memang prestasi juga harus dilihat. Jadi kalau misalnya ada temannya yang memiliki jurusan atau pilihan universitas dan jurusannya sama, nah biasanya saya akan menyarankan anak-anak itu buat cek dulu saingannya. Punya prestasi nggak? Tingkat apa? Prestasinya apa? Sudah dikurasi belum prestasinya? Gitu. Prestasinya udah mengenal kita. Biar chance diterimanya besar gitu ya. Terus mapel pendukung, teman kakak atau abang punya mapel pendukung sesuai dengan pilihan peminatan nggak? Misalnya mau ke teknik harus matematika sama fisika. Atau kalau mau ke farmasi harus ada kimia sama biologi. Ada yang diterima. Atau mungkin dua-duanya diterima, alhamdulillah rezekinya gitu ya. Atau dua-duanya ditolak. Jadi semua kemungkinan itu harus ada dan harus siap. Oke, untuk yang pertama sudah dilalui, yang kedua juga sudah dilalui, yang ketiga juga sudah dilalui, yang keempat juga sudah dilalui, yang kelima ini registrasi akun siswa. Yang perlu diingat tadi ya Bapak Ibu ya, sampai tanggal 18 Februari dan di 18 Februari itu adalah
tanggal terakhir kita mendaftar SNBP jam 15. Oke. Terus pendaftaran oleh siswa nih. Nah, dari tanggal 4 Februari sampai tanggal 8. Bikin libur puasa, lebaran, balik kampung. Iya. Nanti UTBK-nya gimana? Iya. Pengumuman SNBP itu di tanggal 30 April 2025. Nah, kalau misalnya Ananda mendaftar, Bapak Ibu mohon bantu diingetin Anandanya. Nanti setelah finalisasi itu ada unduh kartu, tolong disimpan Bapak Ibu. Nanti ketika Ananda dinyatakan lulus, kartu tersebut akan dipakai buat lampiran daftar ulang. Nah, karena sebagai bukti kalau misalnya Ananda adalah peserta SNBP dan dinyatakan lulus oleh sistem ini. Jangan berbeda ya Bapak Ibu. Dan kalau misalnya kami sharing sama universitas pun, pasti disarankan Ananda itu disuruh kalau bisa belajar UTBK. Sama kayak Bapak Ibu yang kalau bisa Ananda ini lolos di SNBP dan di SNBT ya. Sama Bu, kami juga berharap seperti itu. Kayaknya kalau bisa mengurangi biaya uang pangkal ya lumayan ya Bapak Ibu ya. Ya kan? Iya, kami juga berharap seperti itu. Kalau bisa lebih banyak siswa kami yang lolos di SNBP dan di SNBT. Terus kalau di Mandiri pasti akan kena uang pangkal. Nah, di sini ada dua kuota yang berbeda, PTN BLU, PTN Sankar dan PTN BH. Bedanya apa sih? Gitu. Dan kalau di PTN BH kenapa sih kuotanya kecil? Nah, ini perlu Bapak Ibu cek juga universitas yang menjadi target anak-anak itu tuh termasuk yang PTN BLU atau Sankar atau PTN BH. Karena nanti kuotanya buat di SNBT dan di Mandiri itu berbeda. Gitu. Jadi PTN BH ini adalah universitas negeri yang berbadan hukum. Jadi dia punya hak prerogatif untuk mengelola operasional kampusnya sendiri, termasuk penentuan biaya UKT, uang pangkal itu dia sendiri yang nentuin. Nah, nanti impactnya biasanya gini, kalau misalnya kita lolos di Mandirinya PTN BH, universitas yang termasuk PTN BH ya, gitu. Jadi pastikan universitas menjadi target ini PTN BH atau bukan ya? Gitu. Adalah kami akan menyarankan anak-anak untuk menyelesaikan KIPK-nya dulu, baru mendaftar SNBP atau baru menyelesaikan atau finalisasi SNBP-nya. Karena nanti universitas saja. Contoh UI, ITB, IPB, Undip, ITS, UGM, dan UNR. UNR. Oke, mungkin Universitas Indonesia, Institut Teknologi Bandung, Institut Pertanian Bogor, Universitas Diponegoro, Institut Teknologi 10 November, Universitas Gajah Mada, dan Universitas Erlangga. Benar kayak kuliah? Oh enggak. Tahun 2024. Jadi ada yang baru ya kuliah ya? Oke, ada yang oh boleh. Oke. Nah, ini tapi ada syarat ketentuan berlaku Bapak Ibu. Kalau misalnya Ananda ini bisa mempertahankan IPK-nya baik sampai lulus, akan dibiayai pemerintah daerah sampai lulus juga. Nah, jadi kalau misalnya ini hanya dibayarin UKT saja ya Bapak Ibu ya, biaya hidup enggak? Biaya hidup tetap biaya dari orang tua. Iya, ini karena biaya hidup tetap biaya hidup dari orang tua. Tapi dengan syarat dan ketentuan berlaku. Kalau misalnya Ananda tetap bisa mempertahankan IPK, kayak misalnya jurusan Saintek itu 3,25 dan jurusan Sosum itu 3,5 sampai lulus. Kalau misalnya Ananda ini tiba-tiba di semester pas belajar beasiswa soalnya ini. Gak apa-apa ya Bapak Ibu ya? Iya. Terima kasih dari pihak sekolah, saya diberi kesempatan di sini untuk menjelaskan terkait SNBP beasiswa Pemko Batam. Perkenalkan saya Lia, Bapak Ibu dari Pemko Batam bagian kerjasama. Mungkin di sini di antara Bapak Ibu ada juga dari teman saya dari Pemko, Bapak Ibu juga, salah satunya ada Ibu Noza dan lain-lain juga di belakang. Saya ada Lia. SNBP, seleksi nasional berdasarkan prestasi, bukan seleksi nasional berdasarkan tertulis. Kita ada dua seleksi nanti yang untuk PTN-nya. Pemko Batam hanya bekerja sama terkait SNBP-nya aja. Salah satunya di perguruan tinggi yang kita kerjasamakan itu ada 7 perguruan tinggi Bapak Ibu, yaitu boleh Bapak Ibu catat dia bisa anak-anaknya mau satu di UI Bu, Universitas Indonesia, yang kedua ITB, yang ketiga IPB, yang keempat UGM,
yang kelima Unpad, yang keenam ITS, yang ketujuh Undip, Universitas Diponegoro. Bukan UNED, bukan umroh ya. Kita juga punya kategorinya. Nanti kalau seandainya lulus seperti yang dibilang kepala sekolah tadi, mohon Bapak Ibu kalau anaknya lulus di salah satu perguruan tinggi ini untuk mendaftarkan ke sekolah, melaporkan ke sekolah. Karena kami dari Pemko Batam akan bersurat ke sekolah Bapak Ibu, bukan ke anak Bapak Ibu. Kami akan bersurat ke sekolah untuk meminta data anak-anak yang lulus SNBP, di 7 perguruan tinggi ini aja Bapak Ibu. Seandainya anak Bapak Ibu lulus di Andalas di Padang, itu kan perguruan tinggi juga, tapi tidak termasuk dalam program Pemko Batam. 3,25. Untuk eksak nilai IPK-nya 3,25. Kalau non eksak itu 3,50. Seandainya anak Bapak Ibu di semester 2 nilainya 3, SMA 3 itu nomor 1 di seluruh SMA, yang SNBP di 7 perguruan tingginya tertinggi. Itu direkap kami Pemko Batam ya, 7 perguruan tinggi. Tapi tadi saya lihat di data presentasinya itu SMA 3 nomor 1 juga ya, SNBP sekota Batam 47 ya. 40 itu total semua sekota Batam, SMA 3 nomor 1, total anak yang diterima SNBP 47. Tapi kalau di rankingkan di 7 universitas beasiswa Pemko Batam, SMA 3 juga nomor 1 Bapak Ibu. 23. Rekap kami di Pemko dari 21 sekolah yang masuk SNBP, yang masuk di lolos 7 universitas ini 21 sekolah. Dari 21 sekolah SMA 3 nomor 1. Itu 23 anak, SMA 1 nomor 2, 18 anak yang lulus di 7 perguruan tinggi ini. Mudah-mudahan di tahun ini lebih banyak lagi yang lulus. Mudah-mudahan beasiswanya tetap berlanjut sampai lulus juga ya Bu ya. Ya, mudah-mudahan sampai lulus Ibu. Dengan anak Bapak Ibu kan lulus, penyerapan anggaran Pemko Batam juga tercapai Bapak Ibu. Kalau begitu, seharusnya diarahkan untuk tidak memilih ini kalau memang tidak suka di sini. Demikian kayak gitu Bapak Ibu. Jadi makanya mohon bantu ananda kita untuk dapat memilih pilihan dengan bijak dan bertanggung jawab ya Bapak Ibu ya. Dan jangan lupa untuk melaporkan ke sekolah jika ananda lolos. Oh mungkin nggak kenal nih sama guru BK-nya, nggak apa-apa. Ada Bapak Ibu wali kelas. Mohon diinformasikan ya Bapak Ibu ya. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan untuk pemaparan di SNBP. Mudah-mudahan dapat menambah informasi untuk Bapak Ibu dan membantu ananda kita untuk dapat memilih pilihan di SNBP. Dan mohon juga terakhir ini Bapak Ibu bantu doa, karena doa dari Bapak Ibu mungkin bisa melancarkan dan memudahkan rezeki anak kita. Itu amin. Mandiri. Dan di SNBP ini juga punya catatan. Pengen nyoba mandiri karena pilihannya itu mungkin tidak sesuai keinginan, tidak sesuai impian. Tidak. Pemko Batam, mungkin gini Pak, ini termasuk program kerjanya Bapak Wali, itu termasuk di RPJMD 5 tahun ke depan. Mandiri seperti itu. Jadi anak Bapak Ibu kalau tidak masuk di SNBP, tidak masuk di SNBT, itu punya kesempatan juga ke mandiri Bapak Ibu. Punya ke perguruan tinggi itu bisa ada apa, uang pangkal itu sangat besar Bapak Ibu. Contoh kalau mandiri di IT itu rata-rata 12 juta. Seluruh PTN negeri hampir sama. Saya udah evaluasi di 7 universitas yang saya tahu ya Bapak Ibu ya, itu hampir sama 12 juta. Tapi kalau dia mandiri bisa sampai 28 juta. Itu membantu kita orang tua untuk meringankan beban dibayar UKT-nya. Ya, mungkin itu yang dapat kami sampaikan perbedaan antara SNBP dengan mandiri terkait uang UKT-nya. Kalau ada Bapak Ibu mau nanya terkait kuliah di beasiswa Pemko Batam, silakan kami akan menjawab di forum ini. Selagi yang bisa kami jawab. Terima kasih mungkin Ibu Dwi. Beasiswa Pemko Batam itu hanya ditanggung selama 8 semester Ibu. Walaupun kakaknya sudah dapat Pemko Batam, adiknya di tahun ini ada yang mau masuk lagi, mau ikut program pemerintah Pemko Batam, silakan bisa Bapak Ibu. Kelima itu tidak Kita tetap karena sudah mengikat di Purwako, jadi hanya 4 tahun aja. Oke, berarti di bagian semester koas itu biaya pribadi ya. Oke. Beasiswa unggulan. Beasiswa unggulan itu ada nanti bisa daftar di semester 1 sampai semester 3 kalau saya tidak salah. Itu juga Selama 5 semester, karena mereka sudah berjuang dengan baik, akhirnya mereka terpilih menjadi 40% terbaik. Mudah-mudahan itu bisa membantu
amin. Mari kita pulang. Wassalamualaikum.